Ayu membimbing perempuan itu bukan menuju kamarnya melainkan kamar yoga. Ayu memasukkan perempuan itu ke kamar yoga dan membaringkannya di dekat yoga. Wanita itu langsung tertidur. Dengan susah payah Ayu menggeser tubuh perempuan itu mendekatkan dengan yoga. Wanita itu merancau tidak jelas. Sepertinya ia sedang stres berat. Ayu meninggalkan kamar yoga dan cepat-cepat meninggalkan hotel takut ada yang melihatnya. Sampai di parkiran Ayu buru-buru memacu motornya kembali ke rumah karena waktu sudah sore. Di rumah Ayu, Syasa yang tadi mendapatkan pesan dari Ayu pun langsung menuju rumah Ayu, namun sampai di rumah Ayu rumahnya kosong. Motornya juga tidak ada. Syasa menunggu dengan duduk di teras dan terus mencoba menelpon dan mengirim pesan ke Ayu harap-harap diangkat atau dibalas namun nihil. Syah begitu khawatir karena Ayu baru pulang dari rumah sakit. Tidak lama terlihat Ayu dari kejauhan. Syasa yang melihat pun langsung berdiri dan menghampiri Ayu begitu Ayu memarkirkan motornya. Dari mana sih ditelepon enggak diangkat Diwa juga enggak dibalas ucap Ayu yang langsung menyerbu dengan pertanyaan. Hehe, abis cari nomor baru. Ucap Ayu menunjukkan kartu baru ke Syasa. Kenapa? Mau ganti nomor? Atau mau nambah? Tanya Syasa. Mau ganti nomor? Banyak nomor enggak jelas yang telepon akhir-akhir ini. Ucap Ayu berbohong. Ia ingin menghindari pelanggan-pelanggan salah satunya yoga. Ia ingin berhenti bekerja zina dan ingin bekerja yang halal saja. Yuk masuk. Ajak Ayu yang berjalan terlebih dahulu dan membuka pintu. Syasa pun mengikuti Ayu dan langsung mengapi tangan Ayu karena ia begitu merindukan sahabatnya. Aku kangen banget tahu, kesepian gak ada kamu. Ucap Syasa. Lebay. Cibir Ayu sambil melihat wajah Syasa yang cemberut. Besok aku masuk sekolah kok. Mau nyusul ulangan kalau masih bisa. Ucap Ayu mengambil air minum dan meminumnya. Mau minum apa aku buatin, ucap Ayu menawarkan minum. Atau jus masih ada nih 2 kotak, ucap Ayu menyodorkan 2 kotak jus jambu. Ini ajalah, ucap Syasa menerima 1 kotak jus jambu. Nanti nginep aja ya. Kamu bawa baju seragam gak buat besok? Tanya Ayu. Bawalah, tuh. Ucap Syasa yang menunjuk dengan dagunya ke tas ransel agak besar yang berada di kursi. Sip lah. Mau makan sekarang atau nanti? Tadi dibeliin Tante Rita nggak tahu apa aja aku juga belum buka. Ucap Ayu memperlihatkan paper bag yang berada di meja makan. Ayu membuka satu persatu paper bag itu. Syasa juga membantu karena penasaran apa saja yang dibelikan mama cowok ganteng itu. Yu, kamu punya temen cowok ganteng dan tajir kok nggak kenalin ke aku sih? Ucap Syasa yang ingat karena saat di rumah sakit ia tidak bertanya. Oh, Kak Abraham maksud kamu? Ya iyalah emang temen cowok kamu yang ganteng dan tajir banyak. Tanya Ayu heran. Ya kayak kalian kan juga ganteng dan tajir neng, ucap Ayu santai. Itu beda. Kalau itu aku kan udah kenal. Ucap Syasa memutar bola matanya malas. Hehe, antaralah aku ceritain. Sekarang aku lapar tuh ada lobster asam manis. Ucap Ayu menunjuk 1 kotak besar berisi lobster. Wah, ayuklah gas, ucap Syasa berbinar dan langsung berdiri mencuci tangannya. Ayu mengambil 2 piring dan membawanya ke meja makan. Syasa dan Ayu mulai makan lobster itu setelah Ayu memotong-motongnya. Enaknya punya temen orang kaya ya. Beliin makanan mahal. Cerocos Syasa sambil memakan kaki lobster itu. Udah deh kalau makan jangan ngomong mulu antara keselek lo, ucap Ayu. Syasa hanya meringis dengan tangan yang belepotan karena makan memakai tangan. Setelah kenyang mereka menyudahi makan lobsternya, masih ada begitu banyak makanan seperti steak daging, rice bowl, dan ayam teriyaki. Ini makan malam apa makan siang ya? Gumam Syasa meminum air putih. Makan sore lah, kan baru pukul 4 sekarang. Ucap Ayu. Entar makan lagi ya, sekarang kita istirahat dulu. Atau mau ngemil? Tanya Ayu saat sedang mencuci piring dan menutupi makanan yang di meja makan. Ngemil juga boleh, ucap Syasa yang masih duduk di meja makan memperhatikan Ayu. Selesai mencuci piring, Ayu mengambil beberapa camilan yang ada di lemari bawah meja dapur. Mau ngobrol di mana? Di kamar apa di ruang tamu? Tanya Ayu. Di kamar aja sambil tiduran, ucap Syasa yang berjalan duluan masuk ke kamar Ayu. Ayu menggelengkan kepalanya karena tingkah Syasa. Di kamar Abraham yang masih terlelap setelah meminum obat harus terganggu dengan panggilan telepon dan banyaknya pesan masuk. Mau tidak mau Abraham bangun dan meraih ponselnya yang berada di atas nakas.
Ia melihat siapa yang menelepon. Tertera nama Hendy di layar ponselnya. Iya Hen, ada apa? Tanya Abraham. Apa tidak bisa diundur besok Hen? Kepalaku sakit banget sekarang. Ucapkan permintaan maafku ya, ucap Abraham lalu menutup panggilan teleponnya. Abraham menghela nafas panjang karena masalah di kantor. Ia begitu pusing saat ini, apalagi harus memikirkan masalah nenek Ayu juga yang sedang koma di rumah sakit karena ia yang bertanggung jawab. Abraham mengecek pesan yang masuk. Ia mengernyit saat ada nomor baru yang mengirim pesan. Saat ia membuka ia tersenyum karena tahu kalau itu Ayu. No number. Kak aku Ayu. Ini nomorku yang baru ya kak, tolong disimpan dan yang lama tolong dihapus. Beritahu sama Tante Rita ya kalau Ayu ganti nomor. Abraham pun membalas pesan dari Ayu dengan tersenyum-senyum sendiri. Ayu yang mendapatkan balasan dari Abraham pun langsung membukanya dengan tangan kiri karena tangan kanannya sedang memakan camilan yang ia bawa tadi. Ayu dan Syasa sedang belajar pelajaran kimia untuk ulangan besok. Keduanya sama-sama belajar dengan mengemil dan sesekali bermain ponsel. Kak Abraham, iya, kenapa ganti nomor apa fans kamu semua menerormu? Isi pesan Abraham dengan emotikan tertawa. Ayu, iya kak, jadi aku ganti. Tumben kakak nggak sibuk nih kok udah pegang handphone, balas Ayu. Kak Abraham, lagi nggak enak badan nih jadi pulang lebih cepat, balas Abraham. Ayu, sakit apa kak? Kak Abraham, biasa pusing aja nanti juga sembuh sendiri kok. Ayu, udah makan dan minum obat? Kak Abraham, udah kok, kamu sendiri udah makan belum? Ayu, udah tadi makan sore kak, hehe. Kak Abraham, oke, nanti makan lagi biar badannya gemai, haha. Ayu, enggak kak, antara jelek enggak ada yang mau kalau gemuk, lagian susah antara jalannya bawa badan berat. Hehe. Kak Abraham, ya adalah kan jodoh sudah diatur, masa ia sampak susah jalan. Mereka berdua terus bertukar pesan sambil senyum-senyum sendiri. Syasa memperhatikan temannya yang senyum-senyum sendiri dengan bingung. Kapan belajarnya kalau hanya senyum-senyum sendiri gitu, ucap Syasa membuat Ayu berhenti dengan aktivitasnya dan menoleh ke Syasa. Hehe, iya ayolah. Ucap Ayu menaruh ponselnya lalu melanjutkan belajar. Mereka pun belajar dengan sesekali Ayu mengajari Syasa saat Syasa bertanya. Sampai habis maghrib mereka pun berhenti belajar dan membersih buku. Mau makan malam? Tanya Ayu. Sebenarnya sih masih kenyang, tapi antara mubazir makanannya kalau nggak dimakan. Hehe. Ucap Syasa meringis. Ayolah kita habiskan. Tetapi besok pagi sarapan apa ya? Tanya Ayu bingung. Nasi goreng aja yang cepat dan mudah. Hihi. Ucap Syasa menimpali. Okelah, let's go. Ucap Ayu bersemangat. Setelah bertukar pesan dengan Ayu dan tersenyum-senyum sendiri, Abraham merasa lebih baik. Apakah obat paling mujarab ya? Abraham pun memilih keluar dari kamar dan menuju dapur untuk mengambil air minum. Di dapur Rita dan pelayan menyiapkan makan malam. Udah baik kan nak? Tanya Rita saat melihat kehadiran Abraham. Udah mah. Abraham pun membuka kulkas dan menuangkannya di gelas lalu duduk di meja makan. Mau makan sekarang? Tanya Rita yang menaruh sup di meja makan. Nanti aja mah, Abraham mau mandi dulu. Ucap Abraham. Kamu udah telepon Ayu? Tanya Rita. Tadi abis tukar pesan mah, dia ganti nomor. Ucap Abraham memberitahu. Oh, nanti kirim ke mama ya. Mama mau telepon. Ucap Rita sambil berlalu lagi ke dapur. Abraham pun memilih kembali lagi ke kamar dan membersihkan dirinya karena tadi belum sempat mandi. Keesokan harinya di rumah Ayu sudah bangun sejak pukul 5. Ia terlebih dahulu memasak nasi goreng yang lebih gampang dan cepat. Selesai memasak, Ayu pun membersihkan diri lalu berganti baju seragam sekolah. Ya, dia ingin ke sekolah dan bertanya kepada guru apakah masih bisa menyusul ulangan. Karena ia tidak mau tertinggal di kelas 2. Ia ingin cepat lulus sekolah dan mencari pekerjaan. Syah bangun, ayo sekolah. Ayu membangunkan Syasa dengan menggoyang-goyangkan tubuh Syasa. Neng Gegi jam berapa? Tanya Syasa dengan masih menutup matanya. Jam 6, buruan mandi terus sarapan aku tunggu. Ucap Ayu yang duduk di depan meja rias memakai pelembab, lip gloss dan menyisir rambutnya. Syasa pun terduduk dan mengerkapkan matanya lalu berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya.
Udah dong ngacanya gantian gue, ucap Syasa yang sudah selesai mandi dan sudah mengenakan baju seragam sekalian. Hehe, ini udah cepetan dan jangan lama-lama. Ucap Ayu yang berpindah duduk di ranjang dan memandang Syasa yang memakai skincare lengkap. Kapan ya aku bisa punya kayak gitu, ucap Ayu memandang Syasa begitu mendambakan. Apaan? Tanya Syasa bingung. Skincare Syah, kalau lihat anak-anak yang pakai kayak gitu pingin tahu. Ucap Ayu sendu. Ya elah Yu nggak pakai skincare aja udah cantik, mulus, dikejar-kejar banyak cowok ganteng dan tajir lagi gitu aja masih pingin beli kayak ginian. Mubazir kalau buat kamu Yu, hihi. Ucap Syasa dengan cekikikan. Ya, tapi kadang kan terbesit pikiran pingin seperti yang lain Syah, ucap Ayu. Yu, disyukuri aja apa adanya, udah yuk sarapan antara telat. Ucap Syasa mengalihkan topik pembicaraan. Ayo. Ayu pun berdiri dan Syasa langsung menggandeng tangan Ayu keluar dari kamar untuk sarapan dan pergi sekolah. Di perusahaan Abraham Hendy begitu sibuk dengan pekerjaan yang diberikan Abraham karena Abraham kemarin sakit. Banyak sekali laporan-laporan yang menumpuk sampai Hendy tidur jam 3 dini hari dan hari ini ia kesiangan berangkat ke kantor. Untung Tuan Abraham belum datang, gumam Hendy karena belum melihat mobil tuan mudanya. Siapa yang belum datang Hen? Tanya Abraham yang tiba-tiba sudah berada di belakang Hendy. Oh astaga Tuan, Anda mengagetkan saya. Ucap Hendy yang masih mengusap-usap dadanya karena terkejut. Tuan, saya kira Tua belum masuk bekerja. Ucap Hendy. Sudah saya jauh lebih baik Hen, ucap Abraham lalu masuk ke dalam lift dan diikuti Hendy di belakangnya. Apa pekerjaan kemarin menyulitkanmu Hen? Tanya Abraham keluar dari lift sambil terus berjalan dan memasuki ruangan Abraham. Tidak Tuan, hanya perlu menandatangani kontrak saja sudah saya teliti dan benarkah kemari, ucap Hendy memberitahu. Sampai di sekolah Ayu langsung memarkirkan sepeda motornya dan langsung menuju ke kantor untuk menemui guru BK. Tok! 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 Ya masuk! Seru guru BK dari dalam ruangan. Ayu pun perlahan membuka pintunya dan menunduk saat sudah berada di dalam ruangan. Permisi Pak, maaf saya mengganggu. Ucap Ayu lirih dan sopan. Iya nggak apa-apa. Kamu sudah sembuh Yu? Tanya Pak Didit yang ternyata sudah sangat akrab dengan Ayu karena kecerdasan Ayu. Sudah Pak, ucap Ayu tersenyum masih berdiri. Oh ya duduk dulu Yu. Duduk. Ucap Pak Didit mempersilahkan Ayu untuk duduk. Ada perlu apa Yu? Tanya Pak Didit setelah Ayu duduk. Begini Pak, saya kan sudah 3 hari tidak ikut ulangan Pak. Apa bisa saya menyusul hari ini dan nanti setelah selesai ulangan hari ini saya mengerjakan soal yang 3 hari ini saya tinggal Pak. Ucap Ayu berbicara dengan ragu-ragu dan harap-harap cemas. Oh itu, boleh saja Yu, tapi kamu mengerjakannya di sini tidak boleh di ruangan lain. Ucap Pak Didit. Wah, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Ayu akan berusaha mengerjakannya Pak. Apa saya bisa kembali ke kelas untuk mengikuti ulangan hari ini Pak? Tanya Ayu yang begitu senang dan antusias karena masih diberi kesempatan. Iya sama-sama Yu, boleh silahkan saja kamu sekarang menuju ke kelas. Ucap Pak Didit mempersilahkan Ayu untuk segera kembali ke kelasnya karena bel sebentar lagi akan berbunyi. Ayu pun pamit dan keluar dari ruangan BK. Saat baru menutup pintu dan berbalik ingin berjalan ke kelas ia dikejutkan dengan kehadiran Rian yang tiba-tiba di depannya padahal tadi tidak ada. Astagfirullahalazim Kak. Ucap Ayu yang masih memegang dadanya yang berdebar-debar karena kaget. Maaf Yu, gimana kabar kamu Yu? Udah sembuh? Tanya Rian saat sudah minggir dari hadapan Ayu dan mengikuti langkah Ayu karena Ayu melangkah untuk menuju ke kelasnya. Aku baik Kak, udah kok Kak. Ucap Ayu singkat karena tidak mau dilabrak lagi nanti dengan cewek yang menyukai Rian. Kamu mau nyusul ulangan kalau begitu? Tanya Rian lagi. Iya Kak, ucap Ayu yang sudah hampir sampai di kelas. Aku duluan ya Kak, ucap Ayu lalu buru-buru masuk ke kelas. Rian hanya bisa memperhatikan Ayu dari luar kelasnya dengan tersenyum. Sebenarnya Rian diliburkan saat ini namun dia ada urusan dengan guru BK tak apa itu. Setelah semua selesai mengerjakan ulangan susulan, Ayu pun pamit ke guru BK untuk kembali pulang karena harus menjenguk neneknya yang berada di rumah sakit. Bapak doakan semoga nenek kamu cepat sadar dan sembuh seperti sedia kala ya Yu, kamu yang kuat ya. Ucap Pak Didit sambil menepuk bahu Ayu untuk menyalurkan kekuatan. Iya Pak, makasih doanya, Ayu kuat kok Pak demi nenek.
Ucap Ayu tersenyum. Namun berbeda di dalam hatinya, ia begitu sedih dan takut. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, ucap Ayu, lalu menyalimi tangan Pak Didit. Iya, hati-hati di jalan Yu, jangan ngebut, ucap Pak Didit mengingatkan. Iya Pak, ucap Ayu. Ayu pun keluar dari ruangan BK dan menghampiri Syasa yang menunggu di taman sekolah. Ayo, ajak Ayu saat sudah sampai di dekat Syasa. Cepet banget kayak naik motor, ucap Syasa menutup buku yang ia baca dan menyimpannya ke dalam tas. Iya kan udah belajar kemarin, ucap Ayu enteng. Emangnya kalau orang pintar tuh beda, mungkin gak pakai mikir. Baca pertanyaan langsung bisa jawab. Ucap Syasa yang beranjak dan berjalan mensejajarkan Ayu. Ya tetap mikirlah sama Sakia, bisa jawab nggak mikir, ada-ada aja kamu nih. Ucap Ayu menyenggol lengan Syasa. Syasa hanya meringis. Anterin gue pulang ya, ada janji makan malam keluarga soalnya. Ucap Syasa sedih. Sorry nggak bisa nemenin malam ini, imbus Syasa lagi. Enggak masalah Syah, aku nggak takut kok sendirian. Ucap Ayu meyakinkan Syasa. Mereka pun pulang meninggalkan sekolah yang sudah sangat sepi karena semua siswa sudah meninggalkan sekolah sejak 1 jam lalu. Ayu mengantarkan pulang Syasa terlebih dahulu baru pulang ke rumahnya. Makasih ya, nggak mampir dulu? Tanya Syasa setelah ia turun dari motor Ayu. Enggak, keburu sore. Ucap Ayu lalu pergi meninggalkan rumah Syasa. Syasa melihat Ayu sampai tak terlihat dari pandangan, setelah itu ia pun masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah Ayu langsung berganti pakaian dan menuju ke dapur untuk mencari makanan yang bisa mengganjal perutnya sebelum berangkat ke rumah sakit. Ayu makan 1 bungkus roti dan meminum susu kotak rasa vanila kesukaannya. Ayu pun melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 2 siang. Ia pun beranjak balik ke kamar untuk mengambil tas ransel kecilnya lalu berangkat lagi. Saat ingin mengeluarkan sepeda motor dari teras, Bisumi menghampiri sambil membawa mangkuk. Lu baru pulang, mau kemana lagi yuk? Tanya Bisumi. Mau jenguk nenek Bi. Bisum bawa apa? Tanya Ayu. Bawa sup ayam nih, kamu udah makan belum? Kalau belum makan dulu. Ucap Bisumi perhatian. Makasih Bi, Ayu makan roti sama minum susu kotak tadi Bi. Bisum taruh aja di dalam ya, Ayu berangkat antara keburu sore. Ucap Ayu yang berangkat meninggalkan halaman rumah. Hati-hati nak, teriak Bisumi saat Ayu sudah jauh. Ayu hanya mengangkat tangannya tanda oke. Di perjanjian Ayu mengendarai sepeda motornya dengan hati-hati karena jalanan yang begitu padat. Saat berhenti di lampu merah, Ayu tidak sengaja melihat ada toko bunga yang mencari karyawan sebagai pengantar bunga. Ayu berpikir apakah sebaiknya dia mencoba bekerja di toko itu saja, siapa tahu bisa part-time. Ayu pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah sakit saat lampu sudah berganti warna hijau. Ia akan mengunjungi toko bunga itu nanti saat pulang dari rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Ayu langsung memarkirkan motornya dan buru-buru masuk ke dalam dan menuju ruangan di mana neneknya berada. Perlahan Ayu membuka pintu kamar dan melihat ada Kak Abraham yang ternyata saat ini ia juga sedang menjenguk neneknya. Kak Abraham udah lama? Tanya Ayu dengan suara pelan saat sampai di dekat ranjang neneknya. Abraham pun menoleh dan kaget dengan kedatangan Ayu. Ia tidak sadar saat pintu dibuka tadi. Sekitar 30 menit yang lalu Yu, kamu baru pulang sekolah? Tanya Abraham basa-basi. Iya Kak, tapi tadi udah mampir ke rumah dan nganterin Syasa juga, ucap Ayu yang berjalan mendekati neneknya yang masih setia memejamkan matanya. Abraham menggeser tubuhnya ke belakang saat Ayu ingin duduk di dekat neneknya. Selamat sore nenek. Gimana kabar nenek hari ini? Apakah sudah lebih baik? Ayu hari ini menyusul ulangan yang kemarin sempat tertinggal nenek. Untung Ayu bisa diberikan kesempatan nenek. Jadi Ayu tahun depan bisa naik kelas nenek. Nenek cepat sembuh ya. Ayu kesepian banget di rumah nenek. Ucap Ayu dengan memegang tangan neneknya dan meneteskan air matanya. Abraham mendengarkan setiap kata yang Ayu bicarakan ke neneknya. Ia juga begitu sesak saat melihat pemandangan yang indah sekarang harus menangis dan merasakan kesendirian lagi untuk kedua kalinya. Meraih sapu tangan di balik jasnya Abraham lalu mengulurkan tangannya tepat di depan wajah Ayu. Ayu pun mendongak dan menatap Abraham lalu meraih tisu yang berada di tangan Abraham. Makasih Kak, ucap Ayu lembut. Hanya anggukan sebagai jawaban. Abraham memilih duduk di sofa untuk memberikan ruang Ayu bercerita dengan neneknya meskipun tidak ada respon, namun orang koma bisa mendengar apa yang dibicarakan orang di dekatnya. Ayu kangen nenek.
Nenek bangun ya, sebelum Ayu mendapatkan pengumuman kalau Ayu naik kelas. Ucap Ayu yang kata-katanya selalu terdengar mengiris hati. Ayu enggak bisa lama-lama ya nenek. Ayu mau cari pekerjaan agar Ayu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ucap Ayu yang langsung mencium tangan neneknya. Doakan Ayu ya nenek. Ucap Ayu tersenyum namun matanya terus mengeluarkan bulir-bulir bening. Ayu pun beranjak dari duduknya dan mencium pipi neneknya yang terasa dingin. Ia pun menghapus air matanya dan menghampiri Abraham. Makasih ya kak udah nyempetin waktu buat jenguk nenek. Padahal kakak selalu sibuk dan pastinya capek tiap pulang kerja. Ucap Ayu dengan tersenyum. Sama-sama Yu. Aku yang bertanggung jawab jadi aku harus sempetin waktu buat lihat kondisi nenek. Apakah ada perkembangan atau tidak? Kalau tidak mungkin kita bisa membawanya berobat ke luar negeri. Ucap Abraham menjelaskan panjang lebar. Tapi biayanya pasti mahal kak, ucap Ayu lirih. Soal biaya aku yang nanggung Yu asal nenek kamu bisa sembuh, ucap Abraham. Kamu udah makan? Tanya Abraham. Tadi pulang dari sekolah makan roti sama minum susu kotakah, ucap Ayu. Itu bukan makan Yu, kalau makan itu nasi. Mana bisa kenyang Yu kalau cuma roti sama susu. Cuma buat ganjel perut. Ucap Abraham. Ayo makan denganku, aku juga belum makan, ucap Abraham yang lalu berdiri dan menggandeng tangan Ayu dan keluar dari kamar nenek Saroh. Ayu terkejut dengan tindakan Abraham yang langsung menggandeng tangannya, namun mau protes ia seperti mulutnya terkunci. Dan entah kenapa ada yang aneh saat tangannya disentuh Abraham.